Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di The O Factor Stronger Tomorrow. Kita tadi sudah berbicara mengenai bagaimana caranya mengantisipasi resesi global. Berbagai macam tantangan, lalu kemudian strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masa yang akan datang, bagaimana mengembangkan bisnis, dan juga tadi kita dengar teknologi, digitalisasi, lalu kemudian usaha untuk menembus pasar global. Ini akan membuat kita semakin optimis bahwa UMKM kita akan survive. Iya, ya kan? tentu kita harapkan optimisme yang sama bisa dirasakan oleh semuanya karena di sini kita merasa vibes optimisme itu dan kita pengen juga dari para pelaku UMKM di sini untuk memberikan semangat optimisme kepada masyarakat, kepada pelaku UMKM agar punya rasa optimisme yang sama menghadapi ancaman resesi global yang disampaikan oleh Mas David nggak terlalu serem kok, nggak lebih serem dari pandemi COVID-19. Silakan Mas David. Yang paling penting sebenarnya positif dan optimis kayak gitu karena ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif misalnya negatif gitu, kita yang positifnya kita nggak bisa lihat karena dari situ jadinya kita bakal muncul banyak mungkin ide-ide baru dan juga gagasan-gagasan yang mungkin kita nggak cuman jadi adaptif tapi kita selalu pertanyaannya apa yang kita bisa improve, apa yang kayak kita bisa lakukan lebih baik lagi meskipun yang sudah kita lakukan ini udah baik. Tapi pasti ada aja yang kita bisa lakukan jauh lebih baik lagi. Jadi harus agile juga kalau menurut saya. Ya. Harus ada terobosan-terobosan baru, nggak bisa business as usual gitu ya. Iya. Oke, Mas Reza, bagaimana caranya supaya tetap optimis menghadapi resesi? Yang jelas saya selalu bilang pengusaha itu harus bersahabat dengan krisis. Ya, karena krisis itu pasti akan selalu ada di perjalanan kita membangun bisnis. Ya. Tapi bagaimana bisa tetap kuat di tengah krisis? Yang jelas pertama kita harus tetap dekat dengan market kita. Supaya kita tahu perilaku apa yang berubah selama krisis. Apakah kebutuhannya berbeda? Apakah ada concern atau masalah yang mereka hadapi supaya nantinya inovasi yang kita lakukan tetap menjawab kebutuhan mereka dan kita nggak ditinggalin. Yang kedua yang harus kita perhatikan cash flow atau keuangan kita. Karena itulah yang menjaga nafas kita untuk tetap bisa bertahan selama krisis. Jadi jangan terlalu yakin, terlalu optimis gitu, tapi juga tetap harus memegang data berangkat dari laporan kita supaya kita tetap kuat di tengah-tengah resesi. Kalau Mas Peter apa? Wah, saya bisa 15 menit sendiri. Nah, bicara UKM artinya kita bicara sebagai pengusaha, ya kan? Nah, spirit pengusaha inilah yang perlu ditekankan sebenarnya, entrepreneurship. Gimana kalau kita bicara entrepreneurship, kita bicara mindset, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mempunyai mindset yang menganggap bahwa masalah ini adalah makanan kita, gitu. Ini adalah sebuah hal yang memang pasti dihadapi dan kita pasti bisa overcome dari masalah tersebut, gitu. Mau kemarin ada pandemi, tahun depan ada resesi, dan mungkin ke depannya ada apa lagi, masalah pasti akan selalu ada. Justru pengusaha itu harus siap sedia dan suka akan tantangan, gitu. Nah, kemudian kedua kita bicara karakter kali ya, bagaimana karakter yang tadi dibilang bahwa kita harus selalu senantiasa belajar, harus selalu adaptif, harus selalu pengen berinovasi lebih baik lagi dibanding yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga saya melihat bahwa opportunity juga penting, ya bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap krisis itu selalu ada opportunity, selalu ada kesempatan. Nah, saya pengen gunain kesempatan ini juga untuk sharing ke teman-teman yang menonton di sini bahwa Metro TV gitu ya memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha UMKM sebenarnya lewat sebuah kompetisi yang luar biasa yang dinamakan Juragan Zaman Now yang sekarang udah masuk ke season yang kedua gitu. Nah, ini sebuah opportunity yang luar biasa yang diberikan oleh Metro TV. Tepuk tangan dong buat Metro TV. Terima kasih Mas Peter. Ya, jadi ini adalah sebuah kesempatan yang harus digunakan sebaik-baiknya. Yang terakhir, mindset, attitude, karakter gitu ya, kemudian opportunity. Yang terakhir, ya tentunya kita harus menjadi orang-orang yang bersandar pada Tuhan gitu ya. Itu udah definitely bagaimana kita sebagai seorang pengusaha, ya kita bisa melakukan yang terbaik dan Tuhan lah yang do the rest. Ya, Do the best, God do the rest. Yes. Betul, pasrah bukan berarti ya udah nggak usah ngelakuin apa-apa, tapi menerima segala keputusan yang di atas. Betul. Oke, selanjutnya Banda nih. Kayaknya jawaban yang lain udah cukup wholesome gitu. Jadi aku coba sebagai sisi kreatif saat resesi akan aja terbalance daripada emosi gitu kan. Kita sebagai pengusaha mungkin akan down, akan happy. Jadi kalau menurut aku selain kita maintain untuk happy, kalaupun kita lagi down mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk kita justru berkaca dan lebih kreatif. Jadi kalau saya
sebagai desainer justru lebih inspired itu saat saya lagi down, saat saya lagi ada emotional problem gitu. Justru jadi mungkin biarpun pada akhirnya kita harus happy, cuman banyak kesempatan juga untuk channeling our emotions dari kondisi-kondisi yang berat itu aja kayak gitu. Menarik sekali ya. Jangan sampai kena mental. Jangan sampai Iya. Channel Healing tipis boleh emotionnya, lah. dinikmati aja gitu. Siap. dinikmati emosinya ya. emosinya. Baik, menarik. Kalau Mbak Jessica, gimana tipsnya untuk kami, untuk pemirsa, untuk para pelaku UMKM? Oke, aku ada sebuah kalimat. Jadi bumi kita sudah banyak bekerja untuk kita. Sekarang waktunya kita para pengusaha bekerja untuk bumi. Karena nggak ada lagi yang bekerja untuk bumi selain kita. Ya. Coba hewan dan tumbuhan, apakah mereka nyampah? Cuman manusia doang ya nyampah yang sebagai makhluk hidup. Jadi kita harus tanggung jawab sama sampah-sampah kita untuk apapun yang kita sudah sebarkan intinya. Jadi kita perlu refleksi juga dari apa yang kita bisnisin. Menurut aku itu penting. Dan caranya kita bercermin untuk mencintai bumi sebetulnya dari kebutuhan kita sendiri juga gitu. Sebetulnya sampah-sampah ini adalah material yang kita bisa gunakan. Dan kalau kita bisa mengolah sampah-sampah yang ada menjadi material baru yang kita namakan recycle atau upcycle, itu akan sangat bermanfaat dan kita bisa mencintai bumi gitu. Jadi itu bisa menjadi modal usaha baru. Siap, ya Baik. betul juga ya. Kalau kita fokus hanya ke bisnis prosesnya, tapi nggak memikirkan bumi kita, ada produknya kalau buminya rusak gimana coba? Iya. Nah, kita udah dengar tadi dari para pelaku UMKM. Kalau dari pemerintah sendiri, bagaimana dukungannya? Silakan, Pak Kita Deputi. harus tetap optimis, tidak ada alasan untuk pesimis. Kita sudah melewati masa-masa yang lebih sulit tadi yang sudah disampaikan. Iya. Masa pandemi. Ke depan ini ada beberapa hal yang positif yang harus kita lihat justru. Kita mulai masuk ke endemi, dan artinya sudah mulai dibuka, kita bisa tidak ada hambatan lagi untuk ini. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita sampai saat ini masih baik. Betul. 5,4 gitu ya, dan kalau kita lihat data-data ekspor kita masih baik, kemudian inflasi kita masih tinggi, masih bisa di-maintain gitu ya. Terus kemudian wisatawan juga cukup baik gitu ya. Kemudian tadi akses akses terhadap dunia luar melalui internet ini bisa menjadi sebuah ide dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Dan pemerintah ingin memanfaatkan ini sebagai tema kita untuk mentransformasikan UMKM kita menjadi UMKM yang lebih inovatif gitu ya, berbasis yang ramah lingkungan gitu ya. Terus kemudian sehat produk-produknya gitu ya, dan sustainable gitu ya. Saya pikir ini momen justru untuk mentransformasikan UMKM kita supaya jadi UMKM yang unggul dan Tangguh ya, Pak ya? tangguh di masa depan dan di kancah global ya. Demikian. Unggul, tangguh, satu lagi semuanya optimis. Luar biasa. Boleh kita Banget nih, kita tepuk tepuk tangan tangan. sama semangat kita hari ini ya. Tantangan pasti ada, Ya. tapi mindset tadi seperti yang disampaikan harus sebagai pengusaha melihat masalah itu justru menjadikannya sebagai peluang. Yang jelas pemerintah sudah banyak sekali program untuk mendukung dan menggerakkan UMKM kita ini menjadi penopang perekonomian walaupun apapun kondisi yang akan kita hadapi tahun depan. Iya, betul sekali Bayu dan juga pemirsa. Kuncinya sekali lagi adalah kolaborasi dan gotong royong di seluruh pemangku kepentingan. Jika semuanya bersinergi dengan baik, kita yakin UMKM dan industri kreatif tidak akan terancam oleh resesi global. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir pada hari ini, memberikan input yang luar biasa untuk kami semua. Terima kasih sekali lagi. Salam optimis untuk kita semua. Akhir kata, saya Eva Wando. Dan saya Bayu Oksara pamit undur diri. Selamat ulang tahun Metro TV yang ke-22. Mari kita bangkit bergerak bersama, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memperkuat UMKM dari ancaman resesi global. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam optimis. Metro TV,